Sementara itu di Kastil Perdium keadaan di sana menjadi sangat menegangkan ketika Sang Lord membaca sebuah surat. Tangannya bahkan sampai bergetar karena tidak sanggup menahan guncangan yang ditimbulkan oleh isi surat tersebut. Isi surat itu mengungkapkan jika putranya yang bernama Gilmore dari kerajaan Diglad telah dibunuh Gislan dan sang ayah yang menulis surat akan membalaskan dendam atas kematian putranya. Tanpa membuang waktunya lagi, Sang Lord segera memerintahkan Randall untuk segera mengumpulkan seluruh pasukan demi melindungi Kastil Perdium. Sang Lord menyadari isi surat itu bukan sekedar ancaman melainkan deklarasi untuk memulai perang. Randall yang merupakan komandan ksatria Perdium sangat murka dan menyebut orang-orang Diglad itu sudah gila karena menuduh Gislan sebagai pembunuh putra mereka. Mereka tidak menyangka jika pihak Diglad akan memulai perang dengan hanya berasumsi, padahal mereka sudah lama beraliansi dengan kedua belah pihak, tapi mereka malah berbalik menyerang Perdium. Meski mereka sedang ribut membahas persoalan kedua belah pihak, hanya saja Sang Lord sedang berpikir keras tentang persoalan yang sedang mereka bahas. Di saat Sang Lord sedang berpikir, dia pun dikejutkan akan perkataan Gislan di mana dia mengatakan jika semua ini karena batu kristal yang ada di hutan monster. Dia juga mengingatkan sang ayah akan perkataannya di masa lampau tentang dua pengikut yang mengunjungi kerajaan Diglad, dan itu sudah pasti jika merekalah yang membocorkan informasi tentang wilayah Perdium. Perkataan Gislan mengejutkan semua petinggi dan mempertanyakan akan dasar apa dirinya berani mengatakan hal yang seperti itu. Sang Lord memahami memang ada masanya ketika keberuntungan yang diambil pasti akan memicu masalah yang sangat besar. Hanya saja sang ayah tidak memahami mengapa putranya bersikap tenang, padahal situasinya sudah memanas dan seolah-olah dia telah memprediksi bahwa perang pasti akan terjadi. Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pertahanan kastil, maka dia menegaskan agar para tetua tidak mendiskusikannya lebih lanjut, karena kekuatan militer Perdium jauh lebih kuat dan memiliki pengalaman tempur yang lebih banyak. Dikarenakan mereka yang memulai perangnya, maka sekaranglah saatnya kita tunjukkan siapa yang seharusnya mereka takuti. Hanya saja mereka semua dikejutkan akan Skovan yang tiba-tiba masuk tanpa adanya peringatan. Tanpa basa-basi dia menyatakan jika musuh dari kerajaan Diglad telah sampai di depan gerbang. Dengan kehadiran para pasukan musuh, maka sebentar lagi wilayah Perdium akan menjadi medan peperangan. Sebagai kesatria setia Adipati Desmond, maka jelas Victor merupakan bagian dari sekutu yang kini berdiri di pihak kerajaan Diglad. Hal itu menunjukkan jika pasukan Diglad tidak bergerak sendiri dan mereka telah membentuk aliansi yang cukup kuat untuk mengguncang wilayah Perdium, dan Sang Lord serta yang lainnya kini telah menyaksikan pemandangan tersebut. Baik Randall maupun Albert sangat terguncang dan menganggap ini adalah sebuah kecurangan perang, padahal mereka baru saja mengirim deklarasinya tapi mereka sudah datang dan siap menyerang. Dari pengamatan kasar mereka, jika pasukan musuh berjumlah 6.000 prajurit yang dilengkapi dengan perlengkapan penuh ditambah 1.000 unit pasokan disertai beberapa senjata pengepungan dan mereka sudah mulai membangunnya. Melihat kekuatan tempur musuh membuat tetua semakin terguncang dan mereka mempertanyakan mengapa wilayah Diglad yang lebih miskin daripada Perdium bisa memiliki kekuatan tempur seperti ini. Hanya saja mereka dikejutkan akan suara Sang Lord yang menegaskan mereka untuk bersiap. Keributan yang ditimbulkan para tetua membuat Sang Lord sangat murka, bahkan meneriakkan mereka untuk tidak panik dan memerintahkan mereka untuk segera mengumpulkan seluruh pasukan ke benteng. Lalu arahkan para penduduk untuk masuk ke dalam kastil dan kunci semua gerbangnya. Sementara para prajurit perintahkan mereka untuk bersiap pada posisinya masing-masing. Maka dari itu tidak ada lagi waktu untuk berunding. Jika pasukan telah berbaris dan pedang telah terhunus, maka perang akan segera dimulai.
Sementara itu di luar gerbang di mana pemimpin kerajaan Diklat sedang mengamati kastil Perdium. Dia sangat senang atas kematian putranya yang bodoh karena dengan kematiannya dia jadi punya alasan untuk menghancurkan Perdium. Sosok ini bernama Thamos sekaligus pemimpin wilayah Diklat dan alasan dia memulai perang karena ambisinya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu dia mengajak Victor untuk mendekat karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada saudara Perdiumnya. Sesampainya Thamos di sana, maka Sang Lord berteriak mempertanyakan kegilaan macam apa yang sudah dilakukan saudaranya. Thamos yang merasa terhina atas perkataan itu, dia pun menanyakan kenapa saudaranya melihat ini hanya sebagai kegilaan setelah mengetahui jika putra tersayangnya terbunuh di tanah ini. Dia pun mengungkapkan jika pelaku atas kematian putranya adalah Gislan dan orang tua mana yang tidak akan marah ketika putranya dibunuh. Maka dari itu dia pun menegaskan agar Sang Lord segera menyerah, karena jika perang ini dimulai maka tidak ada yang dapat menghentikan kehancuran Perdium. Gislan yang mendengar itu seketika tatapannya berubah dan itu sudah cukup untuk menyampaikan segalanya di mana dia akan menghancurkan siapapun yang berani mengancamnya meski harus melawan seluruh dunia. Kebohongan yang diciptakan pemimpin Diklat membuat Randol semakin murka bahkan sampai mengatakan dia hanyalah seekor babi yang tidak tahu malu. Gislan memahami meski dia sudah menyelamatkan Elena, tapi dampak dari kematian Tuan Muda Diklat tidak bisa dihindari dan perlengkapan perang yang disiapkan oleh musuh benar-benar ingin menghancurkan Perdium. Meski mereka datang dengan perlengkapan perang, maka sesuai dengan dugaan di mana dia hanya perlu menghadapi para musuhnya. Hanya saja Gislan dikejutkan akan perkataan sang ayah di mana dia membela putranya jika Gislan tidaklah bersalah. Dengan tatapan dingin Sang Lord menegaskan jika Thamos masih menghargai nyawanya, maka sebaiknya pergilah dari sini sebelum tempat ini menjadi kuburannya. Ucapan itu membuat Thamos seketika berkeringat dingin menyadari tekanan luar biasa yang terpancar dari sosok di hadapannya. Sebagai kesatria terkemuka, Victor mengetahui jika Zalter merupakan nama Sang Lord adalah sosok jenderal tangguh yang sudah memegang wilayah utara selama puluhan tahun. Thamos mengakui jika Zalter memang layak dijuluki sebagai Sang Serigala Utara, tapi keputusannya ini akan menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum kepergiannya, Thamos mengingatkan Zalter agar tidak menyesal atas keputusan yang sudah diambilnya. Di saat yang sama Randol meminta Sang Lord agar segera menyerahkan komando seluruh pasukan kepadanya karena mereka hanya sekelompok orang yang tidak tertata, maka dia akan meratakan mereka dengan sekali jalan. Hanya saja para tetua melarangnya, bahkan menganggap Randol sudah gila dan tetua tidak peduli seberapa tangguh dirinya sebab jumlah mereka sangat banyak dan jika pihak Perdium kalah sekali saja maka kastil akan hancur. Meski mereka ingin meminta bantuan ke wilayah tetangga, namun hal itu tidak akan sempat, maka sebagai upaya terakhir para tetua menyarankan mereka untuk meninggalkan kastil dan mundur ke wilayah utara. Sang Lord memahami jika situasi ini sangat amburadul, ditambah lagi para tetua yang sangat rusuh membuatnya tidak bisa berpikir secara tenang. Deklarasi perang yang tiba-tiba dan penuh persiapan serta pasukan yang banyak, maka hal ini menunjukkan adanya pihak lain yang membantu pihak mereka. Meski keadaannya sedang buruk, namun sebagai seorang pemimpin dia tetap menunjukkan sosoknya yang sangat berwibawa. Di saat yang sama Zalter dikejutkan ucapan Gislan di mana dia mengatakan jika sang ayah hanya perlu bersiap untuk bertahan. Dia tidak memahami mengapa putranya begitu tenang dan dia pun mempertanyakan maksud perkataan yang baru saja diucapkannya. Gislan mengerti jika pasukan Perdium mungkin hanya sekitar 2.000 dan berbanding terbalik dengan mereka yang membawa 7.000 pasukan. Mereka juga telah melakukan persiapan secara penuh, dan dia menyadari bahwa jika senjata pengepungan musuh telah selesai dibangun, maka serangan besar-besaran pasti akan segera dilancarkan.
Maka dari itu meminta bala bantuan dan bertahan di dalam kastil adalah pilihan terbaik. Sang ayah memahami, namun dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Mendengar itu Gislan pun tersenyum. Jika sang ayah tidak bisa melihat, maka dia akan memberikan pandangannya. Dia pun mendekat sambil membisikkan rencananya kepada ayahnya. Seketika sang ayah terdiam dan tidak menduga akan rencana yang dibisikkan putranya. Maka dari itu Gislan akan menggunakan waktu yang diberikan sang ayah untuk membalikkan keadaan. Tanpa berlama-lama lagi Gislan segera mengumpulkan mereka untuk mengatur jalannya rencana. Belinda tidak menyangka yang dikatakan tuan mudanya waktu terbaring setelah mengalahkan para orc benar-benar akan terjadi. Dengan nada datar Gislan menegaskan agar mereka menjalankan peran yang akan diberikannya tanpa adanya kesalahan. Mereka akan melakukan serangan kejutan yang bertujuan untuk mengincar unit suplai musuh terlebih dahulu, dan jika berhasil memutus jalur pasokan mereka maka posisi musuh akan berada dalam keadaan tertekan. Belinda mengerti, tapi dia tidak mengetahui bagaimana mereka akan melakukannya karena pasukan Diklat sudah ditempatkan di berbagai sudut di luar kastil, maka akan banyak mata yang melihat. Sebelum melanjutkan rencananya, Gislan ingin mendengar apakah tugas yang diberikannya sudah terpenuhi. Kaor membenarkannya dan seperti yang diminta tuannya, dia sudah menempatkan sebuah unit di kamp hutan monster dan jika diperlukan mereka bisa disembunyikan tanpa adanya resiko. Gilion juga sudah selesai menyebarkan mantel yang terbuat dari kulit monster dan mantel itu berwarna hitam jadi sangat cocok untuk operasi malam hari. Menurut Gislan, pasukan yang besar akan langsung disadari oleh musuh, tapi hal itu tidak berlaku bagi unit kecil yang elit bahkan bisa menyerang tanpa terdeteksi. Namun masalahnya Gislan belum mengetahui lokasi keberadaan unit suplai musuh. Maka dari itu dia meminta Belinda untuk mencari tahu keberadaan perbekalan musuhnya. Gislan memahami jika menyelinap ke wilayah musuh untuk mengumpulkan informasi merupakan misi yang sangat berbahaya, tapi jika orang itu Belinda maka dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Setelah semua persiapannya selesai, maka dia hanya perlu memberikan serangan penutupnya. Dia yang dimaksud Gislan adalah keberadaan Vanessa yang merupakan kartu terkuat untuk melancarkan serangan penentu pada perang ini. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tempat unit perbekalan pasukan Diklat. Sosok ini adalah Pabro dan dia mantan pengikut Perdium sekaligus komandan unit perbekalan Diklat yang merupakan seorang pengkhianat. Semua itu dilakukannya untuk mendapatkan wilayah Perdium sebagai imbalan yang diberikan Adipati Desmond. Hanya saja malam yang mereka nikmati akan menjadi malam pembantaian yang takkan terhindarkan. Di sana Gislan serta pasukan unit elit terbaiknya telah bersiap untuk melakukan serangan kejutan. Bahkan Belinda dapat merasakan jika cuacanya benar-benar suram, sama seperti yang akan diterima para musuhnya. Kini Gislan akan menunjukkan wujud tempurnya, serta kekuatan yang baru saja diperolehnya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Dia pun menegaskan kepada pasukannya untuk tidak membuat tawanan, maka mereka hanya perlu menghabisi semua musuhnya. Maka dari itu Gislan akan memulai pembalasan dendamnya yang pertama kalinya untuk mereka yang berani menginjakkan kaki di wilayah Perdium. Di saat yang sama pasukan Gislan sedang bergerak menyerang, namun para prajurit yang berjaga belum menyadari pergerakan mereka. Para prajurit yang berjaga kini dikejutkan akan kehadiran pasukan Gislan yang sudah memasuki dan siap menyerang. Salah satu yang berada di baris depan adalah Gilion yang merupakan mantan kapten grup Ratatos yang sangat ganas, dengan satu ayunan kapak besarnya telah menghabisi target yang ada di hadapannya. Gislan merupakan sosok yang ahli dalam strategi maupun pertempuran, namun dikarenakan tubuhnya yang kecil tidak memungkinkannya berada di barisan terdepan.
Sementara itu Kaor dan Belinda akan mengisi bagian sisi kanan dan kiri tuannya, namun Kaor yang merupakan sang maniak pertempuran justru tampak sangat menikmati menghabisi targetnya. Meski Gislan memiliki tubuh yang kecil, namun dengan kepemimpinannya dapat memberikan serangan kejutan yang luar biasa dengan korban yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya mereka menghabisi para musuhnya, membuat para penjaga ini sangat terkejut karena tidak menyadari adanya serangan dari pihak musuhnya. Setelah serangan itu menghantam tubuh mereka, barulah keduanya menyadari bahwa musuh yang datang bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi. Di tengah pertempuran itu dengan lantang Gislan menegaskan kepada seluruh prajuritnya untuk melakukan seperti yang direncanakan dan habisi semua musuh tanpa menyisakan satupun. Di sisi lain bawahan Pabro melaporkan kejadian penyerangan tersebut, namun Pabro yang merupakan pemimpin di tempat ini sudah mengetahuinya dan segera mengambil pedangnya sambil bertanya di mana para prajurit yang berjaga. Meski keadaannya sedang buruk, namun dia yakin jika mereka pasti bisa mendorong musuhnya disebabkan pasukan yang ada di tempat ini lebih banyak. Hanya saja wakilnya tidak berpikiran demikian karena situasinya sudah di luar kendali. Meski jumlah musuh tidaklah banyak, tapi mereka telah menumbangkan hampir 70% pasukan yang ada dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan hanya dengan 4 orang saja mereka sudah berhasil menghabisi seluruh pasukan yang menghadang, dan dengan bantuan kuda gerakan mereka menjadi lebih cepat dan mematikan. Hanya saja ada sosok bertopeng yang sangat menggila, bahkan dia menebas seluruh prajurit yang ditemuinya dengan kepala yang terpisah dan semua serangan yang diberikannya hanya difokuskan untuk menghabisi targetnya. Pabro mengetahui jika Perdium sekarang ini sedang di ujung tanduk, tapi siapa sangka mereka akan melakukan serangan kejutan seperti ini. Lalu Pabro memutuskan untuk melarikan diri karena jika dia mati di tempat ini maka bukan hanya kehilangan tanah tetapi kepalanya juga. Di saat yang sama sebuah serangan mengenai leher bawahannya menunjukkan jika serangan seperti itu hanya bisa dilancarkan oleh asasin yang handal. Sosok itu adalah Belinda dan dia mendapatkan peran dari tuannya untuk mencari ketua yang memimpin pasukan para musuhnya. Hanya saja sosok yang dicarinya sudah ada di hadapannya dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan Pabro si pengkhianat secepat ini. Tatapan dingin yang dipancarkan Belinda membuat Pabro menyadari akan siapa yang sudah mengendalikan situasinya. Di saat yang sama keheningan malam yang mencekam seketika pecah saat kobaran api menyala yang menandakan awal dari sebuah kehancuran. Di sana pasukan kerajaan Diklat yang dibantai tergeletak dengan sangat menyedihkan, bahkan di antara mereka belum sempat memakai perlengkapan tempurnya. Meski mereka sudah dihabisi, namun mereka tetap membakarnya sekaligus menjadikan mereka sebagai pupuk tanaman yang sangat bagus untuk wilayahnya yang kurang subur. Begitulah sosok kepemimpinan Gislan yang sangat mengerikan, bahkan kejadian ini baru saja dimulai namun dia sudah menunjukkan sosoknya yang kejam dan tidak kenal ampun kepada musuhnya yang berani mencoba menghancurkan wilayahnya. Belinda yang telah menangkap Pabro menginformasikan jika sosok ini adalah seorang pengkhianat yang tidak hanya menjual informasi pada musuh melainkan memimpin pasukan unit suplai. Di saat yang sama Pabro berteriak dan memohon ampunan kepada Gislan sambil mengakui kekalahannya. Dengan wajah datarnya Gislan menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk berkhianat. Pabro yang merasa akan diampuni, dia pun membocorkan jika Adipati Desmondlah yang menyuruhnya untuk melakukannya, dan jika dia tidak melaksanakannya, maka hidupnya akan menjadi taruhannya. Dengan informasi itu, maka Gislan telah memastikan jika dugaannya benar di mana Desmond telah membantu kerajaan Diklat dengan dukungan prajurit serta perlengkapan perang.
Pabro pun mengakui kesalahannya, namun dia mencoba mengingatkan jika dia juga sudah setia kepada Perdium dalam waktu yang cukup lama dan dia berharap mendapat pengampunan, bahkan meyakinkan bahwa penguasa di Glad akan memberikan tebusan yang sangat menguntungkan. Kemudian Gislan pun turun dari kudanya sambil meminta Pabro untuk melihat matanya dan dia pun menurutinya. Pabro yang merasa telah diampuni, dia pun mengucapkan terima kasihnya karena telah diberi kesempatan kedua dan dia pasti akan bersumpah setia melayani Perdium. Belum sempat melanjutkan perkataannya, maka kepalanya langsung terpisah dari badannya menunjukkan jika Gislan tidaklah berniat mengampuninya dan dia menyuruhnya untuk melihat kedua matanya agar membuatnya lebih mudah memotongnya. Bagi Gislan, dirinya tidak pernah membuat kesepakatan dengan seorang pengkhianat, apalagi sampai melepaskannya. Jika seorang pengkhianat ingin diampuni, maka Gislan akan memberikan pengampunannya yang berupa sebuah kematian. Dengan kepemimpinannya serta rencananya yang matang, maka misi penghancuran pasokan suplai musuh telah berhasil dilakukan tanpa adanya masalah. Di saat yang sama Belinda sedikit bingung melihat kepemimpinan tuannya yang sangat sempurna, padahal dulunya dia hanyalah seorang tuan muda yang sangat pemalas. Di sela itu Kaor menanyakan rencana selanjutnya karena perang ini tidak akan berakhir dengan hanya menghancurkan pasokan suplai mereka. Gislan sangat memahami hal itu, maka mereka hanya perlu menuju ke kastil dan bergabung dalam perang yang pastinya sudah berlangsung. Sebagai seorang yang ahli dalam taktik, maka sesuai dugaannya di mana para musuh telah selesai dengan persiapan mereka dan mulai menembakkan batu menggunakan senjata berbasis ketapel. Di saat semua mata musuh tertuju menyerang kastil, maka Gislan dan pasukannya akan membuat serangan kejutan dari belakang yang bertujuan untuk merusak pertahanan mereka. Sebelum dia melakukannya, maka Gislan memerintahkan Belinda dan Kaor untuk membantu sisi kiri benteng saat tiba di sana, sementara dia akan membasmi musuh yang ada di sisi kanan. Lalu Gislan memanggil Gilion karena dia akan memberikannya tugas yang sangat berbahaya, di mana Gislan menempatkannya untuk menyerang kamp utama musuh. Meski ini adalah serangan diam-diam, tapi dia pasti akan menghadapi musuh yang sangat banyak. Mendengar itu Gilion pun tersenyum karena perintah yang diberikan tuannya sangatlah menyenangkan. Maka dari itu Gilion akan menunjukkan sosok sejatinya untuk sekian kalinya yang sudah lama dipendamnya. Mendengar itu Gislan pun tersenyum karena dia sangat senang memiliki sosok berbakat seperti dirinya. Hanya saja Kaor sang maniak pembantaian sangat kesal melihat Pak Tua Gilion yang selalu mendapatkan bagian yang sangat menyenangkan. Di saat yang sama Belinda menanyakan siapa yang akan ditempatkan di gerbang depan, maka Gislan menjawab jika mereka hanya perlu membiarkannya. Ucapan itu membuat ketiga bawahannya sangat terkejut dan bertanya-tanya tentang hal apa yang sedang direncanakan tuannya sampai berani membiarkan gerbang depannya. Sebelum melakukan misi, Gislan menoleh ke belakang sambil memperingatkan bawahannya untuk tidak melakukan kesalahan karena perang ini akan menjadi lembaran baru bagi sejarah Perdium. Sementara itu di benteng Perdium di sana Sang Lord berteriak kepada seluruh pasukannya untuk bersiap berperang. Serangan dari pelontar itu sangatlah mengganggu di mana benteng mulai mengalami kerusakan. Di sisi lain Randol yang memimpin pasukan pemanah memberikan isyarat untuk segera menembak musuhnya yang sudah mulai mendekat. Akan tetapi hal itu akan sulit ditangani disebabkan jumlah mereka yang terlalu banyak dan sekarang mereka bahkan sudah menaiki benteng menggunakan tangga. Pertempuran yang tidak akan terhindarkan lagi, maka Zalter akan memimpin secara langsung sambil menegaskan pasukannya untuk menghabisi para musuhnya. Dengan lantang Sang Lord menegaskan kepada pasukannya untuk tidak membiarkan benteng ini jatuh ke pihak musuhnya. Di sela itu Tamos yang mendengar suara saudaranya terus tertawa karena kemenangan sudah dipastikan akan menjadi miliknya.
Dia sangat senang melihat penderitaan yang dialami saudara perdiumnya dan dia juga yakin jika peperangan ini akan berakhir tanpa perlu melihat sisanya. Dikarenakan tidak sabar melihat hasil akhirnya, dia pun memberi perintah agar menyiapkan serangan ke tapel keduanya secepat mungkin. Meski Victor seorang musuh, namun dia berharap lebih agar Zalter yang dijuluki Sang Serigala Utara dapat memberikan perlawanan sengit untuk menghilangkan rasa bosannya. Di sisi lain, Zalter terus berjuang dengan menghabisi para pasukan musuhnya yang terus berdatangan. Dengan kemampuan berpedangnya, dia bukanlah tandingan yang bisa mereka hadapi, bahkan menghabisi targetnya dengan satu gerakan cepatnya. Hanya saja jumlah musuh sangatlah banyak ditambah tempatnya yang sempit membuat dirinya dan Randall telah terkepung. Randall memahami kalau mereka sudah terpojok, tapi jika situasi ini terus berlanjut maka hanya tinggal menghitung waktu sampai benteng ini akan jatuh ke pihak Diklat. Maka dari itu dia menyarankan agar kaptennya segera meninggalkan bentengnya. Meski keadaannya terpojok, namun Zalter tidak memiliki niat untuk mundur dan dia menegaskan jika mereka hanya perlu bertahan sampai semua musuh dilenyapkan. Di sela itu dia menanyakan apakah sudah ada kabar tentang bantuan yang dimintanya dari wilayah tetangga. Maka Skovan melaporkan jika mereka semua menolaknya dengan alasan tidak akan ikut campur dalam masalah internal dan rombongan yang dikirim Adipati Rock menghilang tanpa jejak. Randall tidak menyangka jika pihak Raifol dan Zimbar akan mengabaikan Perdium tanpa tahu berterima kasih. Sementara itu di tempat pasukan Diklat terlihat seorang prajurit yang datang untuk melaporkan sebuah kabar buruk. Tamos sangat terkejut mendengar jika unit suplai mereka telah dihancurkan bahkan tanpa ada yang tersisa. Ditambah lagi pasukan yang dikirim ke sana bahkan belum kembali dan kemungkinannya mereka juga sudah dihabisi. Tamos tidak mengerti bagaimana bisa para tikus Perdium yang terjebak dalam kastil bisa mengetahui lokasi suplai mereka. Victor yang mendengar itu seketika rasa bosannya menghilang karena masih ada orang Perdium yang cerdik. Hal ini semakin menarik dan dia penasaran siapa sosok yang memimpin pasukan yang telah menghancurkan unit suplai mereka. Tamos yang mulai panik pun menanyakan Victor akan langkah selanjutnya sebab perang baru saja dimulai tapi unit suplai mereka sudah dihancurkan. Victor yang tidak banyak bicara pun langsung menepuk wajahnya agar dia segera menenangkan dirinya. Baginya dia tidak membutuhkan unit suplai karena hal itu tidak berlaku untuknya, maka dari itu Victor memutuskan akan memimpin pasukannya secara langsung untuk mengambil alih kastil sebelum mentari terbit. Selama ini Victor selalu menjalankan misi yang diberikan tuannya tanpa adanya masalah, bahkan selalu menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Hanya saja situasi ini membuatnya semakin waspada disebabkan ada sosok yang bergerak secara cerdik bahkan tanpa terdeteksi oleh pandangan mereka. Meski pihak mereka sudah menyerang benteng kanan dan kiri, tapi pihak Perdium belum menunjukkan tanda akan adanya kekalahan. Victor mengakui kehebatan pasukan elit Perdium termasuk Zalter dalam memimpin pasukannya dengan sangat baik, meski jumlah mereka kalah banyak. Hanya saja Victor tidak mengerti mengapa pihak Perdium membiarkan gerbang depan mereka tidak dijaga. Setelah mempertimbangkannya, maka dia pun memutuskan untuk menyerang gerbang tersebut. Maka dari itu Victor akan memulai memimpin pasukannya secara langsung sambil memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk segera menyerang. Di tengah perjalanan menuju penyerangan, Victor tiba-tiba berhenti karena kedatangan seseorang yang tengah mendekatinya. Victor pun menolehkan pandangannya dan dapat mengenalinya jika sosok tersebut bernama Adon. Sesampainya Adon di hadapan Victor, maka dia memberikan salam penghormatan untuk pemimpin yang sangat dihormatinya. Di sela itu Victor memberitahunya jika dia bersama pasukannya akan menembus gerbang dan mengambil alih kastil sebelum mentari terbit.
Dikarenakan Victor menyadari adanya sosok yang cerdik di pihak Perdium, maka dia memutuskan untuk memerintahkan Adon tetap bertahan di tempat ini. Meski Adon tidak mengetahuinya, namun sebagai bawahan yang patuh, maka Adon akan melakukan perintah pemimpinnya tanpa menanyakan apapun. Sementara itu di benteng Perdium, para pasukan di Glad sangat bersemangat, karena pemimpinnya yang sebentar lagi akan tiba memasuki medan peperangan. Mereka pun terus menaiki tangga untuk mencapai benteng yang sudah mengalami kerusakan dari serangan katapult. Meski mereka berhasil menaikinya, namun saat berhadapan dengan Zalter beserta bawahannya, mereka pun dihabisi. Di saat yang sama Skovan sangat terkejut melihat apa yang sedang dibawa pasukan musuh dan meminta Sang Lord untuk segera melihatnya. Di mana para musuh sudah mengerahkan menara pengepungannya untuk menaiki benteng dengan cepat dan jumlah pasukan yang banyak. Zalter tidak menyangka pasukan musuh dapat mengetahui tinggi benteng ini secara akurat, dan jika menara itu berhasil bersandar ke benteng, maka seluruh pasukan musuh akan segera bermunculan. Dikarenakan situasinya menjadi lebih berbahaya, maka Zalter memerintahkan pasukan yang ada di dalam benteng agar segera melepaskan serangan. Di sana mereka telah menciptakan sebuah katapel dengan jangkauan serangan puluhan meter, dan mereka yang mendengar perintah tersebut segera mempersiapkan pelontarnya. Setelah menara pengepungan musuh mulai mendekat, maka mereka pun segera melepaskan serangannya. Para pasukan di Glad yang ada di dalam menara pengepungan sangat panik karena peluru ketapel itu sebentar lagi akan mengenai mereka. Di saat yang sama salah satu pasukan musuh menyadari adanya serangan dan seketika dia pun segera mengangkat senjatanya. Sosok tersebut langsung saja melemparkan senjatanya seperti anak panah yang melesat dengan kecepatan tinggi. Siapa sangka lemparan tersebut telah mengatasi peluru katapel hingga menimbulkan suara yang sangat melengking. Baik Zalter maupun bawahannya sangat terkejut melihat serangan yang mereka rencanakan kini telah dihentikan. Semua orang penasaran siapa sosok yang telah menghentikan serangan itu hanya dengan satu lemparan senjata. Zalter mengetahui jika hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut, tapi dia tidak mengerti kenapa sosok tersebut akan ikut bergabung ke dalam pasukan di Glad. Dia tidak dapat memungkiri jika musuh yang jauh lebih berbahaya kini mulai berdatangan yang membuat kondisi mereka akan semakin tertekan. Victor mengakui jika Perdium dapat bertahan dengan sangat baik, bahkan menghancurkan pasokan suplai, tapi sejak awal pemenang perang ini sudah ditentukan dan kehancuran Perdium takkan terhindarkan. Maka dari itu Victor memerintahkan pasukan pendobrak untuk segera menerobos gerbang agar dapat menyelesaikan tugasnya. Tanpa berlama-lama lagi mereka pun segera bersiap di posisinya masing-masing untuk melancarkan pendobrak dengan kekuatan penuhnya. Di sisi lain Zalter bersama bawahannya tidak bisa melakukan apapun kepada gerbang utama disebabkan mereka juga harus menghadapi musuh yang datang dari dalam menara pengepungan. Di saat yang sama alat pendobrak telah melesat dengan kecepatan serta kekuatan penuh untuk menghantam dan menghancurkan gerbang. Saat ini Zalter tidak punya pilihan selain bertahan dan mengandalkan semua rencana yang telah disusun oleh putranya. Sementara itu di belakang gerbang utama di sana terlihat beberapa pasukan yang sudah bersiaga. Meski begitu jumlah mereka tidaklah banyak dan di antara mereka hanya terisi oleh para mage yang telah diikat. Di sana Alfoy sangat histeris dan dia tidak mengerti kenapa para mage harus terlibat dalam perang wilayah seperti ini. Maka dari itu Fergus memberitahunya jika ini adalah perintah Tuan Muda, jadi sebaiknya Alfoy tenang saja karena dia takkan bisa melarikan diri. Jika pendobraknya berhasil menghancurkan gerbang utama, maka pihak musuh pasti akan menyerang dengan kekuatan penuhnya.
Maka hal itu menunjukkan jika kerajaan ini akan musnah bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Di sela itu Alfoy sangat kesal melihat Vanessa yang diperlakukan secara khusus malah berani-beraninya mengkhawatirkan dirinya yang sudah diikat. Tak hanya itu, bahkan Vanessa mencoba menyemangati Alfoy dengan memintanya percaya pada Tuan Muda Gislan yang pasti akan mengubah segalanya. Namun Alfoy malah memarahi Vanessa agar tidak menyebut Tuan Muda sialan itu di hadapannya, dan karena sialan itu mereka semua harus melewati neraka ini. Dia yang sudah sangat kesal mendengar ocehan Vanessa segera memintanya untuk diam, bahkan menganggap Vanessa sudah ikut gila karena mengikuti Tuan Muda gila yang bertindak dengan cara yang sangat kejam. Hanya saja Vanessa enggan menyerah, bahkan dia dengan serius menyatakan jika Tuan Muda bukanlah orang gila karena dia adalah penyelamat hidupnya. Beberapa hari yang lalu Vanessa telah memulai pelatihan khusus yang diberikan langsung oleh Gislan dengan perhatian yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Meski Vanessa telah mempelajari dan mulai bisa menggunakan sihir, namun hasil yang ditunjukkannya belum mencapai harapan. Vanessa merasa sangat malu dan meminta maaf karena menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan tuannya, namun Gislan hanya tersenyum padanya dan yakin jika mana milik Vanessa akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dia juga memahami situasi sulit Vanessa yang baru bisa menggunakan sihir, namun harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Maka dari itu Gislan akan menunjukkan sesuatu padanya, di mana dia akan menyimpan batu kristal di dalam tanah. Awalnya Vanessa tidak mengerti tentang hal apa yang sedang direncanakan oleh tuannya dan untuk apa dia menanamnya. Di saat yang sama Vanessa dikejutkan kedatangan Alfoy yang mulai mempertanyakan tentang kekejaman apa yang telah diberikannya kepada para mage. Dia tidak mengerti kenapa mereka harus menggali tanah, dan jika memang ingin menyembunyikan batu kristalnya maka akan lebih aman jika menyembunyikannya di luar kastil. Namun di saat Alfoy menanyakannya lebih dalam, maka Gordon akan langsung mengkatuknya karena seorang pekerja dilarang bicara saat bekerja. Di sela itu Vanessa menanyakan untuk apa tuannya melakukan semua ini, dan apakah Tuan Muda sedang merencanakan sesuatu. Maka dari itu Gislan memberitahunya jika semua ini dilakukannya sebagai bentuk persiapan karena dalam perang strategi yang paling ampuh adalah kekuatan yang mampu menghancurkan musuh dalam skala yang besar. Tak peduli seberapa keras mereka berjuang dan seberapa besar semangat yang membara, dan jika mereka tidak bisa mengatasi jumlah musuh yang terus berdatangan, maka pada akhirnya musuh akan menghancurkan gerbang utama. Meski begitu bukan berarti Perdium tidak memiliki kesempatan menang, dan tatapannya sudah cukup untuk meyakinkan Vanessa jika dia takkan pernah meragukan kemampuan rekannya. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang sihir, maka Vanessa memikirkan sesuatu dan mulai menebak rencana tuannya. Maka dari itu Vanessa akan bertekad untuk tidak mengecewakan tuan yang sudah menyelamatkannya dari kegelapan yang tidak berujung. Hanya dengan cara inilah dia bisa membalas kebaikan yang diberikan tuannya, dan Vanessa telah memulai melakukan prosesnya di atas lingkaran sihir yang telah disiapkan. Alfoy dapat mengenal lingkaran sihir itu, dan dia tidak menyangka jika Vanessa bisa menggunakan sihir. Kini Vanessa telah memusatkan mananya secara bertahap untuk disalurkan pada batu kristal yang telah dipersiapkan tuannya. Maka dari itu Vanessa akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Muda yang telah mempercayainya. Sementara itu pasukan berjubah mulai melesat maju dengan kecepatan penuh mendekati gerbang utama. Para prajurit yang ada di balik gerbang utama mulai diselimuti ketegangan karena gerbang di depan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Di tengah pertarungan sengit itu, Randall meminta Sang Lord untuk segera melihat ke arah depan.
Zalter yang melihat hal itu sangat tercengang karena kedatangan mereka menunjukkan jika rencananya telah berhasil. Sosok itu adalah Gislan yang menunggangi kuda perkasanya yang melesat dengan begitu cepat. Sebelum itu seseorang melaporkan kepada Victor tentang situasi yang telah terjadi pada pasukan mereka, di mana seluruh pasukan mereka yang ada di sisi kiri benteng telah dibantai oleh dua orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tak hanya itu, bahkan terdapat sebuah pasukan yang dipimpin oleh sosok berjubah menyerang pasukan mereka dari bagian belakang. Meski sosok berjubah itu membawa pasukan, namun dia hanya seorang diri melesat mengacak-acak seluruh para pasukan dengan pedang panjangnya. Setiap kali sosok itu mengayunkan pedangnya, maka para pasukan yang tengah menghadapinya akan langsung terbelah menjadi dua bagian. Para pasukan di Glad mulai panik dan tidak mengerti bagaimana musuh bisa datang, padahal tak ada laporan jika Perdium menerima bala bantuan. Dikarenakan sosok yang ada di hadapannya sangat tidak terkendali, maka mereka mulai menembaknya dengan senjata panahnya. Akan tetapi Gislan yang telah melewati ratusan pertempuran berdarah di masa lalu bahkan jauh lebih mengerikan dari hari ini, dan ini hanyalah bagian kecil dari perang yang pernah dialaminya. Kini Gislan hanya perlu menunjukkan sosoknya yang tak terkalahkan demi menebarkan semangat juangnya yang tak ada duanya. Di tengah pertempuran itu, para pasukan ini sangat tercengang melihat kuda terbang yang ditunjukkan sosok yang ada di hadapannya. Gislan yang telah berada di atas udara kini bersiap melayangkan tebasannya kepada mereka yang sedang tercengang. Baginya seluruh musuh-musuhnya harus dimusnahkan dengan cara yang sangat kejam. Maka dari itu Gislan akan memberikannya secara langsung dengan terus menebas musuhnya seperti sedang membabat rumput yang sedang bergoyang. Dalam waktu singkat Gislan telah menghabisi mereka yang mencoba menghentikannya, namun malah berakhir dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Para pasukan di Glad yang menyaksikan kejadian itu baru menyadari jika sosok yang ada di hadapan mereka adalah seekor monster yang terlahir dengan wujud manusia. Di saat yang sama Gislan berteriak mengatasnamakan pasukan Perdium, meminta semua pasukannya untuk bersiap bertempur. Maka dari itu Gislan menegaskan kepada seluruh pasukannya untuk mengangkat pedang mereka dan habisi setiap musuh yang menghadang.